pasal-pasal itu kalau ada suatu perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana, itu yang digunakan peraturan pidana yang ancamannya terberat. Tapi dalam laporan polisi semuanya berkaitan dengan 310 dan 311. Walaupun dikaitkan dengan Undang-Undang Pidana Khusus ITE tadi. Jadi ini pasal yang dicari-cari supaya bisa menjerat tersangka, bisa ditahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Karena sudah diarahkan ke RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Kalau mendapatkan penetapan pengadilan, LP 4 LP yang diajukan bersama-sama mulai dari 2831, kemudian 976, 978 dan satu lagi berapa saya lupa itu. Ya, 4 LP itu. Berarti berkas perkara itu tidak akan bisa maju karena tidak akan diterima di pengadilan nanti. Terima kasih. Jadi saya melanjutkan Mas Refli tadi, ya. Jadi proses pelaporan pencemaran nama baik dan fitnah 310 dan 311, laporan polisi itu dari awal menurut saya sudah cacat hukum. Kenapa? Karena pasal yang dimasukkan itu selain tidak dalam KUHP pidana umum, juga ada pidana khusus, yaitu Undang-Undang ITE, ya. Padahal dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang lama, ya, Undang-Undang KUHP yang lama, di situ dikatakan pasal-pasal itu kalau ada suatu perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana, ya kan, itu yang digunakan peraturan pidana yang ancamannya terberat. Ya. Tapi dalam laporan polisi semuanya berkaitan dengan 310 dan 311. Walaupun dikaitkan dengan Undang-Undang Pidana Khusus ITE tadi. Ya. Jadi ini pasal yang dicari-cari supaya bisa menjerat tersangka, bisa ditahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Ya. Yang kedua, kalau tetap menggunakan beberapa pasal pidana umum dan pidana khusus, harusnya juga berpedoman pada pasal 63 KUHP yang lama. Kedua, yang diberlakukan harusnya pidana khusus, bukan semuanya dipakai. Ya. Nah, kemudian perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah, karena sudah diarahkan ke RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Ya. Kalau mendapatkan penetapan pengadilan, LP 4 LP yang diajukan bersama-sama mulai dari 2831, kemudian 976, 978 dan satu lagi berapa saya lupa itu. Ya, 4 LP itu. Berarti berkas perkara itu tidak akan bisa maju karena tidak akan diterima di pengadilan nanti. Karena sudah dilakukan restoratif justice di situ, ya, sehingga akan sulit mau maju ke depan. Sehingga bagi saya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pasal 310, 311 yang dituduhkan kepada 8 terlapor tadi, ya, itu sudah harus selesai peristiwa tersebut. Perbuatan yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi. Karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Ya. Saya tidak tahu sekarang apakah laporan polisi sudah masuk bagian dari sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Kalau itu sudah masuk, otomatis pengadilan suatu saat akan menolak. Ya. Itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah, bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar, bukan. Ya,
Nah, ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru. Ya, selain dari yang laporan TPO dulu di Barreskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya, dengan peristiwa penggunaan dugaan ijazah palsu tadi untuk menjadi calon wali kota waktu itu, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Itu saja tambahan dari saya supaya ini memperjelas dan mempertegas bahwa tidak ada sebutan penyerahan diri, memaksa SP3 dan sebagainya. Karena SP3 yang dilakukan itu adalah perbuatan seluruhnya yang dilaporkan oleh Jokowi dan Pak Jokowi dan kawan-kawan dalam bentuk 4 LP tadi. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, jadi jelas tegas ya, tidak ada kompromi, tidak ada niat RRT untuk meminta maaf, tidak ada niat RRT untuk restoratif justice. Yang ada adalah kami menuntut dihentikan penyidikan ini karena sudah bertentangan dengan hukum, demi hukum. Itu yang paling utama, demi hukum, karena ini sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan Kapolri, sehingga demi hukum harusnya penyidikan dihentikan. Ya. Pak Ugro boleh ke sebelah. Boleh turun? Iya. Baik, terima kasih. Jadi saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah di KUHP lama ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Nah, kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu, ya kan? Yang ketiga, ya, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya, sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya, undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya,
4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3, yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan, ya. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bapak, kalau landasnya ada perdamaian itu bagaimana dalam RJ, Pak? Ya, RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru, ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya, dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf, kemudian setelah ketemu jadi RJ. Itu bukan RJ sebetulnya. Ya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya. Ya. Makanya mudah-mudahan saya berani katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas, ya, KUHP. Pak, berarti itu dibilang alasan Bapak juga menyetujui untuk menjadi ahli di dalam sini. Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan selain kedaulatan yang lain, ya. Oke, udah. Ya, terima kasih ya karena the strong point-nya adalah bahwa kalau LP terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Ugroseno. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Nah, kecuali tersangka meninggal dunia. Yang kedua adalah dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Pak Jokowi itu. Kurang lebih begitu, Pak, ya? Kita tambah sedikit. Silakan. Jadi begini, dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal. Mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, ya kan? Itu kurang lebih ada 16 pasal, ya. Dari 284 pasal 284 sampai pasal 299. Ya. Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi. Ya. Seperti itu, ya. Terima kasih.